Sohibul Bed, Sohibul Faroh, bintang itu adik kawula Anissa Dinda Setiani. Jadi tasih adik kawula niki bisa niki. Kali Bule ini dan Om Amanto, mugi-mugi teng acara dalu menika tansah diparingi Allah ridho, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pernikahanipun diberkahi, didadosake pernikahan ingkang mawaddah, sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Jadi kalau matur sedikit mawon. Kalau kan sudah nikah, tapi kan ngomongin yang sampun nikah dulu rada kaku kula. Jadi kula terima itu bukan kok pengen ngomong cuman di sorogan nopo sing omongnya betul nopo mboten mboten pernikahan ini. Terus mungkin nek menawi salah dikoreksi. Ampun ditompo ngoten. Kula angsal dawuh niku ing pernikahan niku sunah Kanjeng Nabi ingkang sembari diremen. Jadi para nabi niku boten nate diutus dadi nabi kejaba wong ku sampun nikah. Jadi boten wonten wong sing dipasrahi tugas seberat kenabian kejaba sakderengipun tiyang niku sampun nikah. Karena Nabi Muhammad niku diutus umur 40 tahun. 40 tahun, nikahnya umur 25 tahun. Diutusnya sakderenge nikah. Sakderenge nikah boten diutus. Amargi wadifah nopo tanggungan yang ada di pernikahan ini sangat berat sekali. Berarti nopo? Bukan kok urusan kita sama istri, bukan urusannya kita sama seorang mertua atau urusan kita sama orang tua. Tapi dalam pernikahan itu ada logika Tuhan, ada hubungannya yang sama Tuhan juga, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan ke kita dan ke Tuhan. Jadi ketika kita Al-Quran itu Allah Ta'ala dawuh, prinsip yang pertama yang harus dipegang oleh seorang suami istri adalah yaitu Allah itu termasuk misakon dolidon. Misakon dolidon itu apa? Misakon dolidon itu adalah janji yang sakral, lalu janji yang suci yang seorang suami berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala dawuh wa akhadna minkum misakon dolidon. Kami Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kalian akan mengambil janji yang sakral, janji yang kuat kepada kalian semua. Allah Subhanahu wa taala dawuh menika. Misakon dolidon itu sah. Tidak ada orang yang diberi predikat misakon dolidon kecuali hanya dua perkara. Yaitu perkara yang pertama adalah Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi memiliki ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu misakon dolidon, janji yang sakral. Sehingga tidak mungkin Nabi Ulul Azmi itu kelalehan-keleh dari Allah Ta'ala, tidak mungkin berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin mengecewakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disampaikan misakon dolidon, janji yang sangat sakral itu adalah hubungan suami istri. Jadi dulu ketika seorang istri pas ijab qabul ngomong qabul tu nikah hahawatas bijaha bima klimat itu harus kebuka sekali. Ketika harus terbuka itu berarti suami berikrar, bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya siap menanggung nafkah, siap menanggung dosa apa yang dilakukan oleh seorang istri. Makanya seorang suami wajib mendidik seorang istri untuk menjadi yang baik. Allah Ta'ala dawuh anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian sendiri dan istri-istri kalian dari api neraka. Jadi tanggung jawab suami itu berhasil karena untuk menjaga dirinya dan keluarganya, khususnya istri-istrinya dari api neraka. Bahkan buatan kaget menawi syariat Islam itu kok napa? Jadi yang istri itu kan taat dan patuh saking suami. Apalagi suami itu yang kegiatan untuk tahu tanggung jawab yaitu untuk menyelamatkan ke api neraka. Itu jadi prinsip pertama yang harus dipegang oleh suami istri yaitu pernikahan termasuk misakon dolidon, yaitu perjanjian yang sakral di antara dirinya pasangan tersebut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip yang kedua yang harus dipegang oleh suami istri yaitu adalah bahwa mereka berdua adalah libas
atau estetika untuk menutupi. Allah Ta'ala dawuh antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Kamu itu bagi para suami adalah libas. Libas itu pakaian bagi para seorang istri. Wa hunna, dan para istri itu libasul lakum, adalah pakaian bagi para suaminya. Jadi suami istri sepatutnya adalah sebagai pakaian. Nah sekarang kalau kita teliti pakaian itu apa? Pakaian itu kalau kita amati, pakaian itu fungsi yang pertama adalah menutupi aurat. Aurat itu bukan kok aurat pas sholat itu udah sampai usel aurat sekalian itu. Aurat sini ini maknanya lebih luas. Maknanya itu uyu binas, yaitu aib-aib dari seorang suami dan istri. Jadi fungsi pakaian adalah menutupi aib yang ada di antara keluarganya. Jangan sampai bocor kemana-mana. Di rumah tangga biarkan dapur mereka sendiri, urusan mereka sendiri. Jadi saling menutupi aib. Karena fungsi pakaian yang pertama adalah untuk menutupi. Jadi jangan sampai bocor kemana-mana. Terus yang kedua fungsi pakaian adalah untuk menjadi estetika kita. Orang yang pakai pakaian itu orang yang menjadi gagah. Orang yang jadi gagah kalau laki-laki, kalau yang perempuan dia jadi cantik. Jadi fungsi yang kedua menjaga estetika suami istri. Jadi suami istri itu ketika keluar, maka yang laki-laki harus terlihat keren, yang perempuan juga harus terlihat cantik. Karena fungsinya suami istri adalah libasul lakum. Fungsi pakaian yang kedua adalah untuk menjaga estetika suami istri. Bukan kok malah sebaliknya, ada suaminya mau keluar tapi bajunya kok nggak disetrika, bajunya sumpah semua. Nanti yang kena fitnah kan istrinya, nanti yang kena fitnah. Pas nongkrong sama temannya, suaminya dibilangin, kok baju kamu khusus jadi istrinya sama istrinya. Nah itu kan parah gitu. Jadi yang kena fitnah malah istrinya, padahal kelakuan terhadap suaminya keluar nggak pakai pakaian yang sudah disetrika. Jadi fungsi suami istri itu yang kedua adalah prinsipnya adalah libas itu pakaian. Fungsinya pakaian kali menutupi aib-aib yang ada di keluarga, kali menjaga estetika yang terjadi di antara keluarga tersebut, menjadi penutup dan menjadi estetika atau penghias. Terus yang ketiga prinsip yang harus dipegang lagi yaitu adalah bermuasyarah, menggauli suami istri dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Allah Ta'ala dawuh wa asiruhunna bil ma'ruf wa asiru lan rawungan sira kabeh guna istri-istri bil ma'ruf kelawan kebagusan. Allah Ta'ala merintah kita untuk bermuasyarah, untuk bercengkrama sama istri dengan cara yang bagus. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Jadi prinsip yang ketiga harus bil ma'ruf. Nah, ma'ruf itu nisbi. Semua keluarga memiliki keindahan masing-masing. Ada yang bilang A itu bagus, tapi keluarga B bilang A itu jelek. Nah, jadi yang mengetahui adalah pasangan suami istri, mana yang baik bagi mereka, mana yang buruk bagi mereka. Maka suami istri itu harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Kenapa harus wa'asiruhunna bil ma'ruf? Karena Allah Ta'ala itu nanti dawuh lewat lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tampil di tangleti kalian istri ini pun sahabat. Jadi enten istri sahabat wakil dengan Nabi, wakilnya enten Nabi. Bujune kula pun boten doyan wong wadon, pun boten doyan wong wadon. Kula boten nate disentuh, kula boten nate dijak omong, boten nate ngomong. Agar awang poso, agar dalu sholat. Awalnya poso dari sholat. Waduh dengan Nabi. Akhirnya bojomu celuk kon ora aku bojomu. Akhirnya sahabat sowan dengan Nabi dibilang, inna linafsika haqqun. Kamu tuh punya hak. Inna lillahi haqqun. Allah juga punya hak. Wa inna li ahlika haqqun. Istri-istrimu juga punya hak. Wa inna li badanika haqqun. Dan badanmu juga punya hak. Jadi dinasihatkan Nabi. Iya betul, Allah Ta'ala suka orangnya yang puasa, suka orang yang sholat. Tapi yo ingat, kamu tuh punya hak, badan kamu juga punya hak, istirahat, istri kamu juga punya hak.
tidak jalan-jalan, tidak refreshing, punya hak. Allah juga punya hak. Jadi seorang suami yang baik bukan kok orang suami yang ibadah terus bukan, tapi suami yang bisa mengatur antara hak bagi dirinya, hak bagi istrinya, hak bagi Allah. Nah itu suami yang baik. Karena Nabi Muhammad adalah, kita tahu Nabi Muhammad adalah orang yang paling bertakwa. Tapi Nabi Muhammad tetap bersengkrama sama istrinya, bahkan lomba-lari sama Sayyidah Aisyah. Tapi Nabi Muhammad adalah orang yang paling bertakwa. Tidak mungkin kalah sama sahabat yang siangnya puasa, yang malamnya sholat, tidak mungkin. Tapi Nabi masih menyempatkan untuk wa'asyiruhunna bil ma'ruf, untuk bersengkrama sama istrinya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi seperti itu dinamika keluarga. Jadi harus bisa mengatur hak-haknya. Jadi makna wa'asyiruhunna bil ma'ruf, gauli istri kalian bil ma'ruf, ya caranya seperti itu. Betul, kita punya tanggungan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sholat, kita harus berpuasa. Kita kalau zakat punya uang zakat. Kalau sudah punya uang, sudah kaya, kita wajib haji. Tapi juga jangan lupa wali nafsika hakun, badan kamu juga punya hak. Wali ahlika hakun, dan istri-istri kalian juga punya hak. Jadi harus bisa mengatur antara ketiga hak ini. Itu adalah makna dari wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Jadi Nabi saja, orang yang paling sibuk, orang yang paling beban tanggung jawabnya, masih sempat untuk bercengkrama sama istrinya. Apalagi kita, seharusnya kita harus lebih bisa bercengkrama sama istri, kita harus bisa menyenangkan istri, bisa. Karena hal itu semua ibadah. Jadi kita niatkan semua ibadah. Karena nikah itu, nuwun sewu, itu ibadah engkang sing paling digentingi kalih setan. Jadi ketika setan itu sudah putus asa, ketika orang itu sudah menikah, setan putus asa karena sudah banyak sekali kemaksiatan yang tertutup secara total. Maksiat melihat wanita, maksiat berzina, maksiat berpacaran, dan maksiat yang lain. Itu ketutup semua gara-gara pernikahan. Jadi setan itu paling wedi, paling mantul ya orang umum nikah. Karena semua kehidupan dinamika keluarga itu full dengan ibadah. Ada suami bekerja, itu ibadah. Cari uang ibadah, ada suami menangin istrinya, itu juga ibadah. Jadi di pernikahan itu sangat enak sekali kalau kita niatkan itu adalah sebagai ibadah. Dengan prinsip tadi yang pertama, misa kondoliga, itu adalah janji seorang suami istri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah libas, yaitu pakaian, saling menutupi aib dan saling memperindah estetika suami istri. Dan yang ketiga adalah wa'asyiruhunna bil ma'ruf, jauhilah suami dan jauhilah istri kalian. Dan yang ketiga wa'asyiruhunna bil ma'ruf, jauhilah istri kalian dengan cara yang baik. Jadi ketika ada suami cekcok, suami istri cekcok, maka harus ingat janjinya orang penikah itu bukan hanya sama suami istrinya, bukan antara suami istri sama mertua sama orang tua, betul. Tapi janjinya yang mengikat itu juga sama Allah Ta'ala. Karena janjinya mengikat sama Allah Ta'ala, maka syariat itu bilang, kalau mau nikah, kamu cari yang ahli agama, orang yang paham agama. Nabi Muhammad dawuh, "Fadfar juga din, terlibat dia juga." Carilah orang yang paham agama, maka kamu akan merasakan keberuntungan yang sangat besar. Kenapa harus yang ahli agama? Karena supaya mereka tahu mana haknya suami, mana haknya istri, mana haknya Allah Ta'ala, kapan dia harus marah, kapan dia harus lembut. Jadi harus tahu, karena punya rem. Kalau orang yang tahu agama, orang yang paham agama itu orangnya tahu rem. Jadi kalau misal marah sama istri, tahu rem itu. Oh, janji saya itu sama Allah Ta'ala. Kira-kira kalau istri saya marah, Allah Ta'ala bagaimana? Istri saya saja marah, Allah Ta'ala nanti bisa lebih marah. Karena ketika bisa kondoli itu, seorang suami juga diperintah oleh Allah Ta'ala, ku anfusakum ba'ahlikum nara, jagalah istri kalian dari api neraka. Jadi sedikit beratnya dinamika pernikahan yang ada di Indonesia. Nah, apalagi di zaman sekarang banyak sekali berita-berita perzinaan di luar nikah, berzina, ada pacaran di mana-mana. Maka nikah adalah pintu yang paling utama sebenarnya. Nikah itu adalah pintu utama untuk menyegah kemaksadahan itu. Kalau semisal nikah boten sakit di poso,
poso ben nafsune mboten membayar. Kalau mboten soalnya poso itu sakit menahan nafsu yang membayar. Jadi kok kebelet nikah tapi dereng wonten duit mboten wonten sangune. Pas sekolah wonten dereng wonten sangune. Dia poso, solusinya poso, mboten kerja, mboten maju ngaji. Dia poso dia. Poso dia mungkin nek wonten sangune dia. Jadi pernikahan itu berat. Tapi kalau kita niatkan sebagai itu ibadah, maka akan ringan semua. Bahwa janji kita tidak hanya terikat antar manusia, suami istri, mertua dan orang tua, tapi janji kita juga terikat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita mau marah, kita mau ngambek, kita mau mau mentalak, maka kita ingat Allah Ta'ala. Jadi prinsip yang terakhir adalah fatfar bidaditi, cari orang yang ahli agama. Karena orang yang ahli agama akan tahu tiga prinsip tadi. Misal itu janji yang sakral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah libas, konsep berpakaian yang ada dua, menjaga aib dan menjaga estetika keluarga. Terus yang ketiga yaitu adalah prinsip wa ansiru bil ma'ruf, bisa bergaul sama suami istri dengan cara yang bagus. Maka yang terakhir prinsipnya adalah fatfar bidaditi. Kenapa fatfar bidaditi? Ya seperti tadi. Jadi wanita dinikah itu kan karena empat. Ada karena dia nasabnya bagus, ada orangnya cantik, atau karena orangnya kaya, anaknya keturunan kaya. Yang terakhir adalah orang yang beragama. Kata Nabi Muhammad, ya cari yang ahli agama. Tapi anehnya di dalam hadis itu kalau angen-angen itu pas pulang angen-angen, Pak Nabi Muhammad boten dawuhake cinta. Kok boten wonten prinsip pernikahan dalam Islam yaitu cinta boten wonten. Di Quran di boten wonten kamu menikahlah karena kamu cinta boten wonten. Kamu cinta wanita lalu nikahilah wanita yang kamu cintai boten wonten. Iku aneh. Di Quran Nabi boten ate. Cuma nek dia menanam oleh kok Allah Taala mendika wonten kok betul. Karena kalau cinta itu kan boten pripun nggih? Buatan sakit kita kontrol. Kita mau suka sama orang ini ya kita itu di luar kekuasaan kita nggak bisa mencegah itu. Kita mau cinta sama orang ini nggak bisa, karena kita nggak bisa mengontrol, kita nggak bisa melakukan hal itu. Allah Taala tidak memerintahkan kita. Allah Taala tidak menjadikan itu prinsip dalam hubungan mereka. Tapi Allah Taala memerintahkan kita wa asiru bil ma'ruf. Perlakukan istri itu dengan baik. Antum tidak selaku, berbina tidak selaku. Harus saling menutupi kekurangan, memberikan kelebihan. Bisa kondolinya, yaitu saling ada keterikatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga prinsip itu tadi kalau kita angan-angan itu adalah yang menyebabkan cinta dalam keluarga. Ada yang tiga prinsip itu tadi dilakukan, itu akan menimbulkan cinta. Karena kita berbuat baik sama istri, jadi kita ngajak jalan-jalan, kita bicara yang dimana dia lembut, kita memenuhi hak-haknya, maka akan menimbulkan cinta di antara rumah tangga itu. Dan Allah Ta'ala tidak langsung bilang cinta ceplos juga, tapi Allah Ta'ala bilang, oh ini loh, sebabnya cinta itu tidak itu. Jadi di keluarga kalian itu ada cinta loh. Cinta itu ada kalau kalian melakukan prinsip-prinsip dalam pernikahan yang ada di dalam Islam. Maka pilihannya nanti hanya empat, hanya kaya, nasabnya bagus, cantik, atau orangnya ahli agama. Cari ahli agama maka akan menjadi orang yang beruntung. Kenapa orang yang beruntung? Karena akan menyebabkan cinta di dalam rumah tangga. Kalau orang yang paham agama, paham tiga prinsip ini, sehingga timbul cinta di dalam rumah tangga tersebut. Karena kalau kita sudah bahas cinta, nyuwun sewu di rumah tangga yang biasa kita kan yang masak, terus yang ngepel, nyapu, biasanya yang istri. Yang kalau sinau fikih niku teng mazhab Syafi'i boten wajib seorang istri. Niku kewajibannya sing laki-laki maupun suami. Jadi terus nyapu, ngepel, masak niku aslinya kewajibannya sing laki-laki. Kewajibannya suami. Sing istri boten wonten kewajiban masak kok ngepel. Cuma dia hukum. Karena di dalamnya ada cinta. Seorang istri akhirnya memaksakan untuk suaminya karena cinta. Seorang istri mau ngepel rumah, mau ngurusi rumah-rumahnya itu ya karena cinta. Padahal bukan kewajibannya istri, tapi kok dia mau itu bukti rumah tangga sukses. Justru itu bukti rumah tangga sukses karena didasarkan cinta. Gak wajib kok mau melakukan. Seorang perempuan gak wajib menyapu, gak wajib masak, kok dia mau melakukan masak. Berarti kan itu contoh rumah tangga yang sukses.
Tapi itu perlu diobroli ya. Jadi wa'asyiru bil ma'ruf perlu diobroli lah kalau di kamar. Perlu diobroli. Dan seorang istri harus tahu juga itu bukan kewajibannya, tapi melakukan itu atas nama cinta dan taat kepada suami. Dan sekarang kalau kita bahas taat kepada suami, jadi taat kepada suami itu sangat syariat sangat menekankan kembali. Nabi Muhammad itu nanti jauh, andaikan boleh seorang makhluk sujud kepada makhluknya, boleh sujud kepada selain Allah, maka saya akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Allah Ta'ala hampir menyamakan posisi seorang suami seperti Tuhan, seperti Allah Ta'ala untuk disujudi. Cuman itu nggak boleh, hanya nggak dibolehkan sama syarat Islam. Kenapa Rasulullah sampai sebegitunya? Karena memang surganya seorang istri ada di suami. Tidak mata zaujatun, tidak mata imra'atun. Ketika ada seorang perempuan yang meninggal, wa yaujuha hale utawi suami mar'ah iku radhi, itu dalam keadaan ridho, maka dia halal jannah. Ada seorang istri meninggal, sedangkan suaminya itu dalam kondisi ridho dengan tingkahnya, ridho selama ini mau menemani, maka tidak ada tempat yang pantas bagi istri tersebut kecuali surga. Karena memang taat kepada suami balasnya surga. Berat, ya memang berat, tapi balasannya surga. Beratnya cuma berapa tahun juga, pernikahan berapa tahun juga. Pengen lanjut sampai tahun kan lanjut kita ampun kita akan habis. Tapi balasannya surga yang tidak terbatas. Jadi sabar seorang istri bertahun-tahun untuk taat kepada suami, nanti akan dibalas oleh Allah Ta'ala berkali-kali lipat. Dan balasnya tidak terbatas. Sabarnya terbatas, tapi balasnya tidak terbatas. Yaitu dinamika indahnya Islam mengatur dalam pernikahan seperti itu. Wanita harus taat kepada suami, dan suami harus memenuhi hak-hak seorang istri, mulai dari awal menikah bahkan sebelum menikah. Islam mengatur dinamika seperti itu. Bagaimana cara memilih calon istri, bagaimana memilih pria calon suami yang baik. Terus kemudian bagaimana cara mau melamar, mau menikah. Setelah itu Islam mengatur bagaimana kalau kehidupan setelah menikah, bagaimana kalau ada cekcok dalam rumah tangga, terus prinsip-prinsip apa yang harus dijaga dalam rumah tangga. Terus kemudian Islam juga meminta kalau sudah punya anak itu nanti bagaimana. Tidak ada agama yang mengatur dinamika kehidupan pernikahan se-efisiensi Islam itu. Dan apa yang disyariatkan oleh Islam itu sudah sesuai dengan psikolog kita masing-masing. Kita sebagai laki-laki orang yang suka tantangan. Laki-laki itu psikologi suka tantangan, maka dikasih tanggung jawab yang besar. Dikasih tanggung jawab yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang suka tantangan. Jiwa-jiwanya laki-laki itu suka tantangan. Jadi kalau dikasih tanggung jawab besar makin tertanam. Jadi siap-siap. Dan jiwanya seorang wanita kan tidak seperti itu. Maka kewajiban bekerja, kewajiban mencari nafkah, kewajiban yang lain-lain tidak diberikan kepada wanita. Tapi wanita itu psikolognya lemah, lembut, tenang, manut. Jadi kewajibannya wanita adalah taat, menjadikan suami benar-benar sebagai imam, sebagai panutan. Tidak hanya sebagai pendamping hidup saja, tapi benar-benar sebagai imam, sebagai orang yang menuntut istri, menuntut dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan dawuh niku sangking Mbah niku, Mbah nate dawuh guru kula ngayakan. Mbah niku nate dawuh kontek naskahnya lalu kula. Tapi artinya ngenten-ngenten. Karena niku dawuh niku berasal karena emang sering alumni pondok-pondok niku santri-santri biasanya soal masalah ekonomi ngoten. Terus akhirnya dawuh teng santri pas ngaji. Awakmu nek iso rabi iku mahale sing akeh. Napa mahale akeh? Sesuk nek awakmu kok gak duit, jangan duit sisilah mahal. Ke bisnis. Dia mahal itu barokah. Itu nak sugih awakmu dibalik nomah gitu. Uang mahal itu betul barokah namanya. Karena kalau kita mungkin
salah satu keluhan ketika berkeluarga ekonomi, maka maharnya duit bisnis, maka itu barokah kata Mbah. Mahari kan sing akeh. Mahari yang sing akeh. Posisi itu Kanjeng Nabi itu mahari wah. Udah kata seperti 500 unta cara kita rupiahkan pun miliaran itu. Dia pakai unta Kanjeng Nabi itu mahari. Mungkin ya mungkin misal kondisi ekonomi terbatas, maka uang mahar bisa digunakan karena uang mahar itu barokah. Barokah mungkin akan di bisnis, insya Allah. Kan bukan insya Allah, kalau kok yakin, mungkin insya Allah bisnis ini itu lancar. Terus sering kalau enten sangat niku, enten sing mecah-mecah niku biasanya ekonomi, terus kayak demo. Biasanya niku jauh-jauh masyarakat yang mau coba wakiah. Saya mau coba wakiah jam isuk kali sore. Bakdo subuh mau coba wakiah sisan, bakdo asar sore mau coba wakiah sisan. Niku istiqomah. Dan makanya ekonomi keluarga niku bukan ambil-ambil. Mungkin gitu dalam Allah Subhanahu wa taala. Niku yang harian. Ya makanya kan sih yang tahunan. Dari disrojik niku jujune bangun. Awakmu nek ana urang mulut, awakmu nek lahir nek Kanjeng Nabi lahir pas urang mulut, awakmu kudu bunga, awakmu kudu melu-melu acara, kudu melu merameni, melu bunga acarane pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir. Karena itu ben sugih. Jadi yang sahabat Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang paling sugih, Abdurrahman bin Auf. Sahabat nek pas dagangane rombongan dagangan unta itu datang ke Madinah sampai bedes kayak badai-badai itu karena pasir-pasir hidup-hidup itu. Jadi Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang paling kaya ketika dagangannya sampai ke Madinah habis dijual ke Syam balik ke Madinah, orang yang paling mendapatkan untung Abdurrahman bin Auf. Dari Busroji, kenapa Abdurrahman bin Auf itu sebagai sahabat yang paling sukses? Untuk dilihat ibunya Abdurrahman bin Auf pas Kanjeng Nabi lahir itu melu merameni, melu ngewangi, melu ngurusi Kanjeng Nabi sejak lahir. Akhirnya nular yang putrane Abdurrahman bin Auf. Nah itu hariannya sakit maca waqiah, mungkin nek pas bulan mulut pas lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit melu bunga. Syukur-syukur kok delek liuran, syukur-syukur kita sakit sodako, kita syukur-syukur sakit melu siar itu maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah alhamdulillah dalu niki ketemaan pas tanggal 1 Rajab. Dahmun niku dawuh tanggal 1 Rajab niku kan poso. Jadi besok tanggal Senin niku tanggal setunggal dina Senin niku poso. Dahmun dawuh awakmu nek wulan Rajab iku mulyakno Jawa. Diposoni tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 1 sampai tanggal 10 poso. Nek gak iso lulus antara tanggal 1 karo tanggal 10. Tanggal 1 dan tanggal 10. Nek tanggal 1 dan 10 gak iso lulus antara ini. Tanggal 1 nek boten tanggal 10. Cuman sing oleh HP niku tanggal 10. Yang dawuh kenapa sing tanggal 10? Karena tanggal 10 Rajab niku Nur Muhammad sing dibawa kasih Said Abdullah pindah ke rahimnya Sayyidah Aminah. Jadi nek cara Mbah Mun itu kelahiran manusia itu kan setunggal. Saking rahimnya ibu-ibu. Tapi nek Rasulullah itu pindah. Nur Muhammad medal saking tulang rusuk bapak Said Abdullah pindah ke rahimnya Sayyidah Aminah. Dan itu kroso. Said Abdullah kroso. Karena Said Abdullah itu saat dia kan nyekel pengen lokasi yang Nur Muhammad. Itu terkenal laki-laki yang paling ganteng. Terkenal gantengnya, bahkan sebelum nikah itu banyak wanita-wanita yang pengen melamar Said Abdullah karena Said Abdullah ganteng membawa Nur Muhammad. Tapi ketika sudah sama Sayyidah Aminah, Nur Muhammadnya sudah pindah kepada Sayyidah Aminah, toko-toko kok sendirian senang sekali Said Abdullah gitu. Jadi Said Abdullah terasa ketika Nur Muhammad pindah kepada rahimah Sayyidah Aminah. Jadi kalau Nabi Muhammad lahirnya itu 2 kali cara bangun. Yang pertama itu pindah dari Nur Muhammad saking dibawa kasih Said Abdullah ke
rahimnya Sayyidah Aminah. Kemudian lahir yang kedua lahir dari rahim Sayyidah Aminah. Nah, lahir dari Sayyidah Aminah di bulan Maulud, di bulan Rabiul Awal, bulan 12 Rabiul Awal. Nah, lahirnya Nabi yang pertama dari tulang rusuknya Sayyid Abdullah ke Aminah itu kurang bangun di antara tanggal sisi yang boten 10. Dengan itu tanggal 10. Mulanya bangun itu kan puasa tanggal sisi sampai tanggal 10. Padahal kan hormat Maulid Rasul yang pertama. Jadi ini bulan musim sakit itu arahnya bulan lahirnya Kanjeng Nabi. Lahirnya Kanjeng Nabi sing dimaksud lahir yaitu Nur Muhammad, napa cahayanya Nabi Muhammad sing asalnya dibawa kasih Sayyid Abdullah pindah ke rahimnya Sayyidah Aminah. Dan itu kita punya teng malam Rajab niki mugi-mugi barokah malam Rajab niki kita dapat syafaatipun Rasulullah, mugi bunga dumateng Maulid Rasulullah, lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mugi-mugi iki pernikahannya adik kula di Anissa Dinda Setyani dibarokati hadza syahri. Dengan barokah bulan ini yang ada di bulan ini mugi-mugi dumados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga ingkang diridhoi Allah Subhanahu wa taala saged kumpul ing dunya lan akhirat. Amin. Allahumma amin. Jadi niku pesen kula teng yang hadir di hasil majelis niki mumpung pulang Sa'ban kan sakit poso paling boten di sekitar Allah Nabi itu dawuh man soma yauman min Rajab, barang siapa yang puasa di satu hari Rajab di bulan Rajab maka saqallahu syaraban, Allah Ta'ala akan memberikan minuman dari surga. Minumannya ahla minal asal, lebih manis daripada madu, wa abyadu minal laban, lebih putih daripada susu, wa abyadu minal miski, dan lebih wangi daripada minyak misik. Minyak misik itu minyak yang paling ditemani oleh Rasulullah SAW. Jadi karena janjinya Allah akan memberikan minuman di surga, maka orang yang puasa satu hari saja di bulan Rajab maka akan mendapatkan pahala surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang ahli shaum di bulan ini, orang yang bisa berlaku di bulan ini dan nanti bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti masalah bulan ini bangun berjauh. Jadi kita pantas lima itu kita harus perhatian lebih di bulan itu. Apalagi kebaikan kita, maupun cerminan kita di bulan Ramadan di bulan ini. Sepirape kita di bulan Ramadan, sepirape kita di bulan Rajab. Yang penting kitab itu apa itu ma'arif yang Sayyid Abu Bakar itu jauh. Nek menawi bulan Rajab itu bulannya nanti, bulannya nanam. Bulan Sa'ban itu nyirami. Bulan Ramadan itu bulannya panen. Nah kita kan panen apa sing kita tandur. Jadi kita sudah bagus, bibitnya yang bagus. Kita ini yang bulan Rajab dan bibit apa yang nanti kita tanam. Kita buat bibit, maka sebaiknya kita harus buat bibit yang bagus di bulan Rajab ini, supaya nanti di bulan Ramadan kita mendapatkan hasil yang bagus. Makanya bangun dia dawuh cerminan di bulan Ramadan adalah bagaimana perilaku kita di bulan Rajab. Kalau bulan Rajab kita melakukan banyak ibadah, di Rajab kita melakukan hal-hal yang baik, maka nanti pasti di bulan Ramadan akan mendapatkan hal-hal yang baik juga, akan melakukan hal-hal yang baik juga. Karena apa yang ada di Ramadan, apa yang kita tanam di bulan Rajab. Dia mungkin ini orang panjenengan pun ingkang hadir ing majelis punika, mugi-mugi angsal barokah bulan Rajab, mugi-mugi angsal barokahipun poso, angsal barokahipun majelis ilmu. Kota arane majelis ilmu mengke nggih digampangke ing swarga. Nabi dawuh man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan mempermudah dirinya masuk ke dalam surga. Mugi-mugi kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang mencari ilmu di majelis ini,
mencari keberkahan di bidang kerja ini, mencari keberkahan di acara kali ini, karena acara pernikahan adalah acara yang barokah. Jelas itu barokah karena karena beberapa nabi diutus karena sudah menikah. Terakhir sami kula mugi-mugi pernikahannya adik kula Cindil Setiani itu saged dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi besok menawi yang sudah dados tunggal, menawi yang keturunan di keturunan ingkang anak solehah, anak yang bermanfaat bagi orang tuanya, anak yang bermanfaat bagi Islam dan agama. Tim cekap kula matur dari menika menawi akan lepate kula nyuwun pangapunten iki dingane kok kula dereng pantes senom mungkin kula pasrah ingkang sampun sepuh mawon. Di terakhir mugi-mugi kita terbaik terkait pun sekian sampun kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.